Halo semuanya, baik lagi dengan saya Nuri Farisman. Di video kali ini markising lagi coy. Mari kita unboxing. Dan yang saya unboxing kali ini adalah sebuah brand yang sebenarnya ini adalah brand lama. Dan brand ini sempat viral juga di era petir-petiran coy. Ya, waktu eranya si World Division melambung banget namanya. Brand ini karena pakai petir ya, jadi ikutan naik juga namanya, yaitu dulu namanya adalah SLPY Footwear alias Sloopy Footwear. Tapi di tahun berapa ya, pokoknya di pandemi kemarin ya, tiba-tiba muncul nama akun Instagram, loh siapa ini namanya Blessing. Ketika saya cek artikelnya, ternyata ini adalah Sloopy Footwear. Dan yes, bener ya, ini mereka lakukan rebranding dari yang namanya adalah SLPY Footwear ya, Sloopy, dan kemudian mereka mengubah namanya jadi Blessing gitu ya. Dari segi logo mereka berubah, jadi benar-benar di rebranding gitu ya. Tapi untuk artikelnya sepertinya nggak terlalu banyak perubahan ya. Maka dari itu ini langsung saja di markisoy dari sebuah brand yang namanya adalah Blessing, yang dulunya adalah SLPY Footwear. Oke, dari boxnya seperti ini ya. Jadi ada dua lambang petir. Jadi mereka masih konsisten di petir-petiran coy. Ketika brand-brand lain yang dulunya main petir-petiran, sekarang udah gak petir-petiran lagi karena mungkin era petir-petiran udah mulai punah ya, udah mulai raib. Dan di sini yang saya pakai adalah size 42 dan nama artikelnya di sini nggak ada ya. Cuma size-nya aja, dan di sini ada sebuah quotes ya. Your journey of life is the determinant of your future. May God bless you. Make sure your steps. Artinya saya nggak tahu. Langsung aja ini kita buka ya. Dan di sini ada apa namanya, semacam ucapan terima kasih dan langsung dituliskan di boxnya. Jadi nggak ada greeting cardnya gitu ya. Dan di sini untuk si sus papernya sendiri ada rebrandingan mereka ya, Blessing Footwear, dan langsung kita buka. Nah, ini dia sepatunya seperti ini coy ya. Ayo teman-teman, kira-kira dejavu nggak atau bernostalgia nggak dengan bentukan sepatu strap petir-petiran seperti ini coy, yang dulu sempet naik banget di tahun 2018-2019. Ada bonus keychain seperti ini coy ya. Di sini ada Blessing apa ini, Blessing Footwear ya. Oke, dari bentukan sepatu ini ya, dan bener-bener saya nostalgia coy dengan brand ini, karena brand ini dulu sempat saya bahas ketika era petir-petiran naik banget. Dan yang bisa saya katakan di sini, ternyata rebrandingnya nggak bener-bener total diubah semuanya, dari logo, dari shape sepatu, bentuk sepatu, sampai dengan karakter di sepatunya. Ternyata enggak, yang diubah ya cuma nama brandnya aja sih kalau menurut saya ya. Dari bentuk sepatunya ya masih kurang lebih masih samalah seperti ini. Dari si strapnya dulu kan juga seperti ini, ada lengkungannya gitu. Untuk detailnya ini ya apa ya, siluetnya masih terinspirasi dari Vans Old School, yang dulu SLPY Footwear juga masih terinspirasi dari Old School. Mungkin mereka menemukan kenyamanannya di sini coy ya, karakternya gitu ya. Tapi yang bisa saya katakan ya, untuk bentuk sepatu seperti ini ya, siluet Vans Old School kemudian petir-petiran, ini udah mulai nggak rame lagi coy, karena memang di tahun 2018-2019 itu rame banget hingga akhirnya ya kita sebagai konsumen agak bosan coy, karena muncul brand baru bentuknya ya kurang lebih seperti ini, muncul lagi brand baru kurang lebih bentuknya ya seperti ini ya. Tapi brand ini sekalipun rebranding masih konsisten dengan konsep seperti ini coy. Oke, untuk detailnya sendiri ini kombinasi antara material kanvas 12 oz, kemudian ada bahan sweatnya juga, dan di bagian heelnya ini ada sweatnya coy. Jadi untuk penempatan atau placement dari material-materialnya ini ya, kanvas sweatnya yang kurang lebih sama, nggak berubah sama sekali coy dari sepatu yang sebelum rebranding gitu ya. Cuma di sini yang jadi beda adalah di bagian tangnya coy. Di sini ada semacam patch gitu, ini dari bahan leather ya. Di sini ada Blessing ini banyak banget gitu ya. Dan di bagian berikutnya yang berbeda adalah tentunya di bagian heel padnya ya. Di sini ada logo petirnya,
2022 gitu. Kemudian di bagian liningnya ini menggunakan bahan leather yang membuat sepatu ini kalau dipakai sekalipun tanpa kaos kaki coy, sedikit mengurangi efek lecet. Apalagi kalau teman-teman adalah tipe orang yang pakai sepatu selalu pakai kaos kaki coy, yang membuat ketika pakai sepatu ini pastinya tambah nyaman ya untuk bagian liningnya. Berikutnya untuk di bagian sole-nya, insole-nya di sini bisa dilepas alias removable. Di sini ada nama brandnya Made with Heart. Jadi dibuat dengan hati coy, nggak dibuat dengan tangan tapi dibuat dengan hati gitu ya. Nggak ini apa masuk gini. Ini nggak mungkin ya. Maksudnya itu dibuat dengan sepenuh hati gitu ya. Di sini ada size 42 dan untuk insole-nya ini kalau menurut saya insole yang nggak terlalu tebel ya cukupan lah ya, standar lah kalau menurut saya ya. Dan berikutnya di bagian insole board-nya di sini adalah bahan yang tidak ramah dengan air coy. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sepatu ini ya alangkah baiknya jangan sampai full kena air coy. Jadi kalau misalkan mau dicuci ya dicuci santai-santai aja di bagian luarnya, jangan sampai direndam apalagi sepatunya bener-bener basah gitu ya. Di bagian tangnya ini ada yang unik gitu ya. Biasanya yang saya tahu ya untuk bagian materialnya ini biasanya kanvas langsung gitu ya. Kanvas seperti di bagian tangnya di bagian luar. Tapi di sini dilapisi dengan bahan mesh ya, meskipun busanya di sini nggak terlalu tebel coy. Kalau dipakai sepertinya ya nggak punya dampak apa-apa, tapi ya unik aja gitu ya. Dan di sini ada kesan unfinished gitu. Kemudian untuk bagian outsole-nya sendiri ini warnanya hitam seperti ini dan masih menggunakan pattern waffle coy. Nggak masalah ya, nggak masalah. Semakin banyak apresiasi dari teman-teman kepada brand ini ya, artinya yang beli makin banyak, saya yakin mereka akan upgrade coy. Salah satunya pasti nanti di bagian outsole ini gitu ya. Saya yakin mereka pasti akan mengembangkan pattern outsole sendiri. Untuk harganya sendiri, sepatu ini adalah Rp285.000. Kalau menurut saya masih worth it coy. Kecuali kalau mereka menjual sepatu ini di atas 300-an ribu rupiah, menurut saya udah kurang pas aja gitu menurut saya ya. Oke, terakhir untuk masalah kenyamanan. Oh ya, sorry kalau suaranya beda karena ini mic yang saya pakai beda dengan mic yang biasa saya pakai coy. Karena doi yang mic biasa saya pakai baterainya lagi habis, lupa ngecas. Oke, balik ke kenyamanan. Yang bikin kesel dari sepatu ini adalah kenapa harus talinya kependekan. Mungkin buat yang nggak biasa nali sepatu, tim injek tali sepatu, mungkin ini bukan jadi suatu masalah. Seneng mereka. Ya, tapi bagi saya ini adalah masalah yang riskan. Karena saya tipe orang yang selalu nali sepatu coy. Rasanya kalau sepatu ada talinya nggak ditali itu rasanya aneh banget. Kalau masalah kenyamanan ya, ini menurut saya bukan tipe sepatu yang langsung nyaman. Jadi butuh adaptasi di beberapa kali pemakaian. Apalagi untuk jenis kaki saya, lebar alias jeber. Bagian kelingking lumayan coy sakitnya. Tapi setelah dipakai rutin ntar juga nyaman sendiri. Biasanya sih seperti itu. Jadi butuh kenalan lebih jauh lagi gitu coy. Tapi di sepatu ini ada yang aneh coy. Kurang tahu sih ini gimmick atau bukan. Ini gimana ya? Salah satu sisi ada ring eyeletsnya, lah satunya nggak ada coy. Mungkin untuk tim quality controlnya bisa lebih cermat lagi. Ya semoga pendapat saya ini dinilai sebagai masukan ya, bukan hujatan. Makasih ya Blessing, semoga sukses selalu dengan rebrandingnya, mantap. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, menurut kalian gimana nih ya? Rebrandingnya dari SLPY Footwear yang berubah namanya jadi Blessing dengan konsep sepatu yang menurut saya masih kurang lebih hampir sama lah ya. Menurut kalian gimana? Dan buat teman-teman yang udah punya sepatu ini juga, mungkin ada beda pendapat dengan saya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah coy. Dan buat teman-teman semuanya yang mau beli sepatu ini dengan harga Rp285.000, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah coy. Di Shopee teman-teman bisa dapat free ongkir ya, pakai kode vouchernya Shopee ya. Baik, terima kasih teman-teman, tidak pernah bosan saya sampaikan, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nurul Farisman. Thanks for watching, stay positive and your day will be bright. See you next time.